sebentar saya siapin PPT dulu. Bentar. Oke. Kalau mau langsung rekam nggak apa-apa, santai aja. Ya ini udah aku rekam. Oh, nanti saya minta ya, gitu rekamannya ya, gitu. Nah, Oke. sebentar. Ini saya share, sabar dulu. Nah, sabar. Share, terus window. Nah, ini ya. Saya share aja. Nah, udah kelihatan belum nih? Sudah. Nah, kita teori aja sebentar ya sebelum kita praktek menggunakan Smart PLS karena Oke. udah punya softwarenya kan? Sudah. Oh ya sudah aman deh gitu. Kita langsung saja mulai. Hari ini kita akan memulai sesi kedua untuk tutorial kuantitatif dengan menggunakan software Smart PLS untuk studi kasus teknologi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa langkah penting untuk Anda dan kita semua yang sedang belajar untuk tutorial olah data untuk memahami apa saja sih yang harus dipersiapkan dan apa saja kriteria pengujian yang harus diuji dan harus dilakukan untuk agar hasil pengujian ini apakah baik atau bagaimana. Nah, itu harus dikuasai dulu fundamentalnya. Langsung Oke. saja mulai. Nah, kok nggak mau ya? Nah, oke, ini kita langkah pertama kita harus kita harus tahu spesifikasi model di penelitian ini apa dan persiapan data itu sebagai fondasinya. Nah, langkah berikutnya itu nanti kita akan melakukan namanya praktek Smart PLS. Nah, ini pakai contoh sederhana aja dulu nanti ya. Kita Iya, boleh. contoh sederhana aja dulu nanti. Nanti ada studi kasus di mana kalau misalnya kalau misalnya hasil nggak ideal bagaimana nih. Nah, ini harus namanya itu dilakukan cleaning, pembersihan indikator. Nah, ini sering kejadian nih masalahnya nih. Nah, lalu nanti setelah dibersihkan setelah dibersihkan lalu dicek instrumennya namanya outer model. Nah, dilakukan namanya evaluasi outer model. Lalu terakhir adalah evaluasi inner model dan analisis lanjutan. Analisis lanjutan di sini itu artinya analisis tahap akhir, yaitu hipotesis, baik hipotesis langsung maupun hipotesis tidak langsung. Nah, ini adalah contoh skema model penelitian. Ini masih sederhana nih ceritanya nih. Ini seperti yang kita kemarin sudah diskusikan, yang dua konstruk awal ini disebut variabel independen. Kompetensi guru dan hasil sekolah ini adalah variabel independen. Ini yang di tengah sini karena ini berhubungan ini ke sini, ini disebut variabel mediasi. Ya Anda sudah paham lah harusnya kalau belajar dan Anda harusnya paham. Nah, prestasi pelajar ini disebut variabel independen. Nah, sudah paham sebelumnya? Paham lah harusnya. Oke, di sini. Nah, oke, langsung. Nah, di sini tentu saja dari skema tadi ini kan contoh aja. Ada berapa hipotesis ini sebenarnya umumnya ini ada 3, tapi sebenarnya lebih dari 3 sih. Ini cuma contoh aja. Kita Q2Q3 ini adalah disebut indikator atau lebih didefinisikan yaitu pertanyaan kuesioner, observasi atau metrik nyata yang berisi data mentah dari responden. Umumnya indikator ini nilainya tuh 1 sampai 5 per responden nih ceritanya gitu. Responden kan nggak mungkin kalau melakukan penelitian cuma 1 responden, jelas nggak mungkin, tidak bisa digeneralisir, makanya perlu namanya jumlah sampel yang tepat berdasarkan banyak variabelnya. Contoh dari berdasarkan populasi bisa menggunakan Slovin atau menggunakan software statistik yang mengandalkan kekuatan uji statistik bisa mendapatkan power sekitar 50%. Pakai G-Power atau pakai
sampel jenuh, pakai sensus bisa, tergantung mau pendekatan apa. Sekali lagi itu bebas, tetapi harus logis. Itu ceritanya. Sebentar, lalu di sini ada, nah yang bulat ini disebut konstruk ya, atau variabel laten. Itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum lanjut? Konstruk itu tadi apa? Variabel laten. Variabel laten yang digunakan pada penelitian itu disebut konstruk, tapi saya lebih senang menggunakan variabel yang digunakan, itu aja. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, gitu. Konstruk itu berarti kayak anaknya si itu ya, apa itu indikator, apa gimana konsepnya? Konstruk itu inti dari penelitian digunakan itu. Konstruk itu apa ya? Kalau biar ini aja, variabel yang digunakan pada penelitian itu apa saja? Itu disebut konstruk. Variabel apa? Kan independen, dependen, mediasi, moderasi itu termasuk kategori konstruk. Tapi bahasa gampang, sebenarnya itu bahasa gampang itu variabel gitu. Tapi bahasa ilmiah itu konstruk gitu loh. Oh, iya, oke, paham. Nah, tantangan utama dari ini pada umumnya itu adalah menentukan apakah pada hubungan dari konstruk ke indikator atau indikator ke konstruk. Nah, ini kan seperti kemarin, apakah ini masuk dari konstruk yang digunakan penelitian ini, apakah ini masuk reflektif atau formatif? Nah, itu yang sering menjadi kelemahan mahasiswa nih. Banyak kan, saya pun pernah melakukan kesalahan gitu. Yang sekiranya reflektif, oh ternyata formatif. Oh ya sudah deh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti di S3 biasanya nih, bisa konsultasi dulu. Biasanya, Pak, ini Pak Profesor, ini apakah logis secara ilmiah, apakah reflektif atau formatif nih gitu. Nah, nanti kan dikasih saran tuh, biasanya tuh. Ya. Itu caranya tahu kalau itu reflektif atau apa satunya? Selain reflektif. Iya, formatif itu gimana caranya? Nah, itu banyak cara sih. Saya sih karena kebetulan selalu ngandelin jurnal, pasti. Namanya artikel. Baca dulu artikel. Memang agak lama ya, agak memakan waktu. Tapi itu ya memang di dunia akademis kalau mau apa-apa tuh selalu mengutamakan artikel. Pasti itu jurnal. Yang kedua mungkin sekarang kan udah era AI, saya nggak mendewakan AI by the way. AI itu cuma alat bantu. Itu bisa nanyain AI dulu untuk tahu gambaran kasarnya. Ini sebetulnya masuk reflektif formatif nih. Nah, nih. Baru nanti dipikir, dicoba, baru nanti keputusan akhir tetap ke dosen pembimbing. Gitu. Kalau saya gitu. Oh, oke. Siap. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang kita udah bahas tadi, ini adalah konstruk. Artinya, konstruk itu reflektif, konstruk itu indikator mengarah ke indikator. Sifatnya itu, indikator adalah efek atau manifestasi dari konstruk. Jika konstruk berubah, semua indikator ikut berubah bersamaan. Syaratnya apa nih untuk reflektif? Harus saling berkorelasi tinggi. Korelasinya harus tinggi nih. Contoh, misalnya motivasi belajar. Indikatornya apa? Rajin, antusias, dan fokus misalnya kalau untuk pendidikan. Sedangkan untuk formatif, indikator itu mendahului konstruk. Indikator membentuk konstruk, artinya adanya kombinasi linear. Nah, menghapus satu indikator di model formatif itu akan mengubah makna konstruk. Syarat dari formatif itu tidak harus berkorelasi. Contohnya fasilitas sekolah, indikatornya ada. Nah, fasilitas sekolah apa aja sih? Nah, ada misalnya perpustakaan, lab, kantin, terus apalagi tuh banyak tuh ruang olahraga, lapangan, segala macam. Itu kalau di pendidikan maksudnya ternyata formatif. Oh, baru tahu saya nih ternyata gitu loh. Kan biasanya saya kira tuh maksudnya semua peneliti reflektif, oh ternyata harus ada yang formatif juga. Nggak apa-apa lah, belajar lagi. Gitu. Nah, sekarang, ini langkah yang paling penting itu adalah namanya membersihkan data yang hilang. Kadang-kadang nih sebelum
kita melakukan uji olah data, kita sudah punya dataset. Datasetnya ternyata mungkin kalau yang suka ambil di internet atau apa, kadang-kadang datasetnya ada yang hilang atau segala macam, itu harus diapakan? Pertama harus dibersihkan. Nah, panduannya ada aturan emas nih. Jika kurang dari 5% data hilang per indikator, maka tindakannya adalah MEAN replacement. Oh ya udah aman deh. Kita langsung saja mulai hari ini. Sorry. Kita akan mulai Oke. Oke, langsung aja. Sebentar ya, maaf agak error dikit. Sebentar. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Nah, tadi namanya MEAN replacement tadi, yaitu mengganti nilai kosong dengan nilai rata-rata aman dan tidak merusak estimasi Smart BLS. Ini langkah pertama nih. Nah, aturan kedua, jika 15% data yang hilang, lebih dari 15% per responden, maka tindakannya adalah case-wise deletion. Artinya menghapus seluruh baris observasi responden tersebut dari dataset. Seluruh nih harus dihapus nih dari indikator 1 sampai itu. Kalau ada yang 15% data yang hilang, dihapus aja gitu. Kalau cuma 5% diganti. Jumlah respondennya jadi berkurang dong. Umpama aku ada 100 jadi hilang 15, itu berarti berkurang dong. Berkurang gitu. Makanya solusi paling aman sebetulnya sih kalau gini ceritanya, memang ini makanya paling aman tuh yang untuk menggunakan kuesioner itu pakai online sebetulnya. Itu udah paling aman. Mau pakai Microsoft, mau pakai Google kuesioner, itu udah bagus banget. Biasanya aman-aman aja. Kalau pakai cara manual jelas hilang nanti gitu loh. Oke, siap. Oke. Nah, sebentar. Gua nggak mau geser ya. Nah, selanjutnya itu harus dilakukan mendeteksi pencilan atau outlier dan sebaran data. Nah, salah satu keunggulannya Smart BLS atau BLS SAM itu adalah sangat tangguh terhadap data yang tidak normal. Namun pengawasan itu krusial. Nah, ini banyak sekali yang kalau mahasiswa kuantitatif nih, di teman saya maupun yang lain di zaman saya masih kuliah magister manajemen, itu kalau kuantitatif selalu permasalahannya adalah, wah kok data saya tidak normal nih gitu. Iya. Karena kalau ujinya regresi linear sederhana atau regresi linear berganda, jelas memang harus uji asumsi klasik. Salah satunya adalah uji distribusi normal. Nah, tapi di sini keunggulan dari penggunaan modeling menggunakan Smart BLS adalah Anda tidak perlu lagi yang namanya menguji data normal data, itu tidak diperlukan karena pada dasarnya BLS SAM itu menggunakan pengujian statistik non parametrik. Nah, gitu ceritanya. Oke. Tapi bukan berarti ini ya, tetap untuk tahu datanya bagus atau tidak sebetulnya walaupun tidak wajib, tapi dilihat aja nilai skewness dan kurtosis. Skewness, skewness dalam statistik ini adalah mencengnya ini kurva menceng ini yang melengkung ini nih. Ini disebut skewness. Kurtosis itu adalah titik puncak dari puncak ini disebut kurtosis. Nah, gitu. Itu gambarannya. Nah, idealnya untuk nilai skewness dan kurtosis itu nilainya harus berada di range atau rentang -1 sampai 1 untuk hasil yang optimal. Oke. Itu ceritanya. Nah, ini nanti prakteknya aja, nanti langsung saja saya kasih gambaran prakteknya. Langkah pertama ini ada Windows ini, yang kedua, nah ini di sini ada lingkaran, indikator dan lain-lain. Yang ketiga, yang ini nanti ada namanya penghubungan, penghitungan hipotesis dan lain-lain. Yang keempat ini, yang ketiga ini toolbarnya nih. Tiga nih toolbar, maaf nggak ada yang 4 ternyata. Saya ya itu gambar nanti saya. Nah,
Langkah pertama, nanti ini cuman gambaran kasar aja, nanti saya ini aja deh, saya langsung kasih gambaran langsung aja ya, biar gampang. Buat objeknya, ini ada create-nya, lalu import data. Nah, nanti saya kasih dataset yang bentuk CSV, karena kalau untuk Smart PLS, hasil di Excel itu harus dikonversi menjadi format Excel CSV, bukan Excel biasa. Suka nolak soalnya. CSV atau TXT, tapi saya lebih senang CSV sih sebetulnya. Lalu nanti missing value setup. Nah, ini yang seperti yang kita bahas tadi, kalau datanya masih ada yang hilang, itu harus diatasin dulu biar nggak menyusahkan nih nanti, gitu ceritanya. Oke. Nah, ini langkah dua, kita menggambar model kanvas. Ini ada buat konstruknya. Konstruk itu bentuk bulat nih nanti di Smart PLS. Nah, lalu nanti pasang indikator. Nah, seret indikator di sini mau indikatornya kan beberapa nih, tiap variabel beda-beda. Kalau saya ini aja, kalau saya disamain aja di dataset saya 444 aja biar gampang. Biar mudah aja sebetulnya. Tapi kan itu kan idealnya aja. Kalau realitanya kan nggak seperti itu. Kadang 4, kadang ada yang 5, kadang ada 6, tergantung dimensinya. Lalu tentukan arah nih, arahnya mau apa? Mau formatif atau reflektif. Nah, lalu setelah itu baru hubungkan hipotesisnya berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang sudah dirancang di bab sebelumnya, umumnya di bab 1 dan bab 2 nih. Makanya di tesis, di disertasi, selalu yang paling krusial itu adalah di bab 1. Bab 2 itu adalah sambungan bab 1. Bab 1-nya ngaco, bab 2 wah agak susah nih, gitu loh. Makanya revisinya kan banyak kan di bab 1 bab 2 gitu rata-rata. Lalu setelah itu kita melakukan yang namanya estimasi parameter dasar. Untuk memulai kalkulasi, nah di sini ada yang settingan PLS algoritma. Di sini kita harus pilih path weighting scheme. Skema path weighting, yaitu untuk memaksimalkan nilai R-square pada konstruk endogen. Nah, ini R-square dari variabel dependent itu berapa nilai R-square-nya? Modelnya, kekuatan modelnya berapa sih? Tuh, berdasarkan di penelitian ini berapa persen? Tuh, dipengaruhi berapa persen dari variabel yang digunakan. Nah, perhitungan di sini menggunakan sistem namanya iterasi, artinya tidak bisa sekali perhitungan. Iterasi berkali-kali ulang. Itu sekitar 300. Ini kan 300 berarti 300 kali perhitungan ulang. Nah, kriteria stopnya itu adalah 10 pangkat negatif 7. Ini dibiarin aja, by the way, nggak usah terlalu pusingin. Nah, langkah selanjutnya itu bootstrapping, teknik bootstrapping. Bagaimana menguji signifikansi suatu variabel penelitian tanpa asumsi distribusi normal. Nah, ini ada gambarnya, ada sampel AC, 300 responden, lalu disebar dengan subsampel minimal 5.000 kali perhitungan. Nah, gitu dalam di Smart PLS. Nah, di dalam ini bootstrapping lalu dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian jenis tipe 2 arah kanan maupun arah kiri. Nah, dengan menggunakan signifikansi level yaitu 0,05. Dengan 0,05 ini adalah margin errornya. Karena di sini tingkat kepercayaan ada 95%. Memang dalam statistik ada yang 95%, ada 90%. Tetapi biasanya kalau untuk ranah S2, S3 itu 95%. Karena apa? Karena supaya lebih presisi. Betul. Nah, nanti di hasil akhir ini akan menghasilkan nilai T statistik dan P value. Sebenarnya ini T statistik dan P value itu hanya untuk secara statistiknya bagaimana, tetapi saya lebih menyarankan untuk melihat original sampel. Nanti kita lihat nih, gitu loh.
Nah, Oke. lalu nanti ada namanya evaluasi older model. Nah, ada dua nih, ada evaluasi reflektif dan evaluasi formatif. Kita ke Hmm. reflektif aja, formatif mah gampang lah. Saya belum Hmm. belajar punya formatif nih, gitu loh. Oke. Karena kemarin waktu di Metopen saya waktu S2 itu rata-rata ke reflektif, gitu. Mhm. Nah, untuk tahap 1, untuk evaluasi older model reflektif, Anda harus memperhatikan indikator berupa reliabilitas atau disebut dalam Smart PLS disebut auto loading. Nah, Hmm. ini misalnya di konstruk ada 4 indikator. Di Hmm. tuh tadi tuh nilai indikator jika nilainya lebih dari 0,7 itu sudah ideal. Mhm. Nah, jika nilainya di bawah 0,7, misalnya 0,4 sampai 0,7, boleh dihapus ya? Boleh, jika untuk meningkatkan skor reliabilitas. Memang jika nilai reliabilitasnya belum sesuai, itu boleh dihapus bagian. Tapi Hmm. sudah pasti harus dihapus jika kualitas indikatornya buruk. Nah, ini nilainya kurang dari 0,4. Nah, yang sulit adalah begini nanti kalau misalnya nih, kalau misal konstruknya indikatornya ada, misal ada 5 nih, ternyata Hmm. cuma sisa 1. Nah, itu harus diulang, harus disebar kuesioner ulang nih, berita Hmm. nih. Ya. Makanya nih paling bener nih, bab 3 itu paling sulit rancangannya, karena akan mempengaruhi. Ya ini salah satunya, Hmm. Oke, outer loading-nya ya. overloading-nya, gitu. Nah, Hmm. Anda paham sejauh ini sudah paham? Dari ini ada yang mau apa? Masih bingung atau Pak masih bingung nih gitu. Pak kecepatan. Kalau untuk ini kan lebih ke teknis ya, itu insya Allah nggak ada, paling nanti tinggal prakteknya aja. Cuman yang aku masih bingung tuh kayaknya bakalan ini, menentukan indikatornya. Oh, Nah, menentukan ini ya, pertanyaan indikator ya. gitu. Kan Oke, ada ini kan, ada konstruk, ada indikator. Nah, aku tuh bingung nanti kalau di paper itu yang kayak gimana sih, indikator itu yang kayak gimana, sehingga itu bisa dikatakan indikator. Paham itu nggak? menentukan indikator itu disebut pertanyaan ya. Nah, ini Hmm. jawab kalau dari saya ini paling Hmm. gampang aja karena tapi ini kembali lagi standarnya. Ini kan masih standar Indonesia ya. Kalau di China mungkin bakal beda. Gini, Hmm. kalau indikator itu berdasarkan satu dimensi. Di semua variabel penelitian itu ada dimensi. Dimensinya Hmm. kan bermacam-macam tuh. Nah, Iya. itu ada teorinya. Ada teori dari siapa? Ini. Oh, ada teori. Berdasarkan teori ini, dimensi dari variabel ini gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, itu untuk tahu dimensi itu sebenarnya banyak cara, yaitu di Hmm. jurnal dan di literatur. Dua itu aja Hmm. sebetulnya. Nah, nanti urusan kuesioner itu teknis, itu bisa Anda buat dulu berdasarkan dari jurnal atau segala macam, atau memang kalau bingung boleh deh AI sebentar, tapi jangan terlalu dicopas banget ya gitu, takut ketahuan. Oke. Itu sering nih kejadian kayak gitu. Baru nanti kembali lagi konsultasi ke supervisor Anda atau Pak, ini menurut Bapak bagaimana nih? Wah ini Hmm. bagus nih. Wah ini ada yang harus diperbaiki dikit karena nanti agak ambigu. Nah, kan kadang-kadang gitu. Oke. Nah, gitu sih Mbak. Kalau saran dari saya sih begitu. Tuh. Mhm. Nah, Oke. kita lanjut aja ya. Sip, sip. Nah, lalu reflektif tahap 2 itu, nah ini yang seru nih di sini. Itu ada namanya konsistensi internal. Nah, di sini apakah semua indikator dalam satu variabel itu kompak mengukur hal yang sama? Untuk tahu hal ini, maka ada dua parameter. Parameter yang utama, parameter paling klasik, tapi masih sering dicantumkan dalam artikel atau laporan tugas akhir, itu ada Mhm. nilai kota alfa. Nah, Mhm. syarat untuk Iya. lolos nilai validitas, ini menguji validitas by the way, itu nilainya harus di atas 0,7.
Tapi ada beberapa sumber yang nilai 0,6 aja sudah bagus. Gitu. Gelombang alfa. Ini reliabilitas, sorry, bukan validitas. Nah, reliabilitas. Nah, ini untuk gelombang alfa. Kalau di SPSS sebetulnya 0,6 sudah bagus. Tapi karena LS kalau macam mungkin agak dari teori yang terbaru kayak Joseph Hare segala macam itu nilainya 0,7. Ya itu memang standar internasional ya gitu loh. Nah, lalu ada metrik kedua yaitu composite reliability. Ini jauh lebih direkomendasikan dengan syarat zona idealnya adalah nilai 0,7 sampai 0,9. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 0,95 itu bagaimana? Indikasinya ada yang bermasalah, bahwa pertanyaan survei Anda terlalu mirip atau satu sama lain atau redundan. Nah, ini harus diatasi nih. Nah, harus diatasi nilai. Biasanya yang diatasi nilai overloading tadi. Harus dihapus salah satunya nih. Itu yang bermasalah. Gitu. Oke, ini langsung aja. Nah, lalu ada tahap ketiga disebut nilai AV atau average variance extracted, yaitu nilai yang menentukan seberapa besar konstruk mampu menjelaskan varians indikatornya nih. Syaratnya apa untuk lolos AV? Nah, di sini ada syarat nih, mau ini agak ketimpa nih. Syaratnya 0,5. Artinya konstruk menjelaskan lebih dari 50% varians dari data. Lalu kedua ada HTMT atau Rate Monotrade Ratio, memastikan dua konsep berbeda, misal fasilitas terhadap kompetensi. Itu benar-benar bisa secara empiris dengan syarat nilai HTMT itu harus kurang dari 0,9. Artinya kalau dari 0,9 itu tidak saling tumpang tindih. Kejadian nih permasalahan di HTMT dan AV nih. Wah. Itu biasanya kenapa masalahnya? Karena biasanya di kualitas kuesioner sih sebetulnya. Kualitas bisa kualitas kuesioner atau kualitas jawaban responden. Ya, kalau masalah jawaban responden ya kita nggak bisa mengendalikan ya gitu. Nggak bisa mengendalikan dong. Ya. Memang ujian kuantitatif itu sebenarnya di dua ini. Kualitas kuesionernya apa yang ternyata udah sebagus itu juga ternyata masih bermasalah nih. Karena bisa jadi dimensinya kurang tepat, respondennya ini. Jadi banyak faktor sebetulnya. Oke. Nah, lalu ada nah ini untuk formatif, nah ini mah nanti aja lah gitu. Ada prioritas, ini sebenarnya nilai VIF. Nah, nilai VIF-nya tuh kalau di idealnya adalah lebih kecil dari 3,3 misalnya. Gitu. Nah, ini oke. Lalu ada formatif relevansi outer weight. Nah, ini kalau signifikansinya kurang dari 0,05, nah ini indikatornya dipertahankan. Lalu kalau lebih dari 0,05 artinya tidak signifikan, artinya dicek nilai overloading. Kayak tadi nih, kalau lebih dari 0,5 dipertahankan, kalau kurang dari 0,5 harus dihapus indikatornya. Nah, kesimpulannya adalah hanya hapus item formatif jika weight-nya tidak signifikan dan loading-nya sangat rendah. Tapi kan karena kita kan fokusnya ke reflektif ya, tapi ya udahlah. Iya. Kita fokusnya ke reflektif dulu. Kecuali nanti kalau Anda disuruh sama dosen atau supervisor atau apapun itu, harus formatif nih. Nah itu udah beda cerita lah gitu. Pak, saya mau dulu, boleh nggak? Boleh. Itu kalau misalkan nih ada indikator yang dihapus, itu harus dilaporin nggak di disertasi atau tesis kita? Kalau itu harus dilaporkan sedetail mungkin kalau bisa. Dilapor. Makanya kan ada namanya itu dilaporkan di laporan, di isinya sama ada namanya tuh di ini apa namanya tuh lampiran. Nah, lampiran dilampiran juga. Lampiran harus lengkap toh. Lampiran lengkap gitu. Lampiran itu versi lengkapnya. Biasanya kalau di laporan disertasi, tesis atau skripsi lah atau whatever itu versi yang sudah versi revisi, sudah versi sederhana. Nah, di lampiran itu versi awal asal muasalnya dari sini nih, dilihat di lampiran. Gitu. Oke.
Kalau saya gitu kemarin soalnya. Oke. Nah, ini yaitu menguji inner model. Nah, sekarang membuktikan hipotesis dan teorinya. Nah, alat ukur ini kalau sudah valid, sudah reliable, maka fokus selanjutnya adalah beralih ke inti penelitian, yaitu akurasi prediksi, yaitu dilihat dari nilai R square dan F square-nya. Nilai R square itu ada yang lebih dari berapa saya lupa, nanti saya tanya AI dulu, mohon izin nanti ya gitu untuk R square dan F square, karena harus ada panduannya, tapi saya lupa nama bukunya, nanti saya tanya lagi ke AI. Lalu ada relevansi prediktif atau K-square. Nah, ini menggunakan teknik blindfolding. Nah, ini yang penting nih, signifikansi dan koefisien jalur. Tiga ini, yang nomor tiga, evaluasi untuk membuktikan rumusan masalahnya. Apakah berpengaruh, apakah tidak berpengaruh, apakah memediasi atau tidak memediasi, apakah memoderasi atau tidak. Kembali lagi dari rumusan masalah. Iya. Nah, nilai R square ini ukuran efeknya adalah seberapa besar model Anda mampu menjelaskan realitasnya. Realitas penelitian Anda, karena Anda di teknologi pendidikan, ya sudah, anggap aja pendidikan. Nah, R square itu disebut koefisien determinasi. Artinya, nilai persentase varian konstruk dependen yang dijelaskan oleh model. Jika nilainya 0,25, ini standarnya 0,25 itu adalah lemah. Tapi kalau nilainya sudah lebih 0,5 atau lebih sampai hampir 0,75, itu moderat menuju kuat. Kalau nilainya 0,75 itu artinya modelnya sangat kuat. R square itu adalah mengukur dampak satu variabel spesifik jika ia dihilangkan dari model. Artinya kontribusinya nih bagaimana. Jika R square-nya kecil, 0,02 umumnya itu dianggap kontribusinya kecil, dampaknya kecil. Kalau 0,15, 0,15 itu nilai sedang. Nah, sedangkan kalau untuk yang besar itu nilainya 0,35. Ini umumnya aja. Saya pakai pendekatan Cohen sama Joseph Hare kalau untuk ini. Nah, blindfolding. Nah, ini agak terakhir nih sebelum praktik. Nah, relevansi prediktif atau blindfolding. Apakah model Anda mampu memprediksi data yang belum diobservasi? Nah, konsepnya apa nih? Algoritma menghapus data poin tertentu secara acak, lalu mencoba meramalkan hal tersebut menggunakan modal yang telah dibangun. Nah, keputusannya apa nih? Analisis kriterianya dari nilai blindfolding. Matriksnya apa? Jika ambang batasnya itu Q-square-nya lebih dari 0, maka disimpulkan modal memiliki relevansi prediktif. Artinya ya, oh relevan nih modalnya nih dengan prediksi penelitian Anda. Semakin jauh di atas 0, tingkat keakurat tebakannya semakin bagus. Gitu. Berarti semakin baik dong. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum praktek nih? Nah. Kayaknya langsung praktek aja deh biar aku lebih kebayang. Oh, saya ini dulu. Saya kirim dataset aja ya kali ya. Bentar, saya di WA kan ya? Atau beda lagi? Enggak, itu yang sudah versi ini sih sebetulnya. Sudah, di ini aja, di chat aja kali ya, di chat ini. Google ya? Google, ya betul. Saya ini dulu. Oh, boleh. Oh, mau minta PPT. Astaga, nggak baca saya. Ya sudah, nanti saya langsung kirim aja sekarang. Bisa nggak ya? Di sini bisa nggak sih? Oh, harus ini. Oh, Nggak bisa ya? harus WA. Ya udah, nggak apa-apa. Saya ini aja dulu. Saya screen-nya saya berhentikan. Ini dulu sebentar. Saya login dulu. Sebentar, tunggu ya. Capek juga. Oke, sebentar. Oke.
namanya kayak apa sih Smart PLS gitu. Oke. Ini bentar. Yang Excel sebentar ya, saya ini dulu, saya bersihin sebentar ya. Iya, iya, boleh. Ya sebentar. Nah, ini harus ini nih soalnya nih harus karena tadi kan saya kan menggunakan versi 1 Smart PLS 4 itu kan versi yang free trial yang bisa sampai 10 tahun. Cuma kan itu untuk student version itu tuh cuman bisa tuh dapat ternyata tuh 100 responden aja gitu. Oh Karena gitu. kalau 200 nggak bisa. Iya, iya, iya. Kalau 200 saya harus pakai Smart PLS 3. Cuman khawatirnya kalau Smart PLS 3 takutnya gini Mbak, takutnya di Andanya nggak malah beda, malah membingungkan. Nah itu yang saya takutkan. Makanya ya sudah saya pakai apa Iya. namanya Smart PLS 4 aja, tapi yang versi yang bisa 100 responden aja gitu. Apa-apa deh, kan sama aja prinsipnya. Iya. Kok gini sih? Bentar. Oke, sebentar. Saya ini. Itu memang ada berapa memang datanya aslinya? Data responden Respondennya. 220. 220. Oh ya udah nggak apa-apa. 220 sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Saya save as. Ini dulu sebentar. Teknologi pendidikan. Dan 220. Sebentar. Dulu saya CSV. Harus dalam bentuk CSV ya. Bukan Excel biasa. Tapi saya kirimnya versi CSV aja lah. Nah, udah. Kita langsung mulai aja ya. Oke, aku download dulu ininya, Boleh, datanya. boleh, silakan. Ntar aku pindah dulu deh, biar nggak bingung. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya langsung share screen aja kali ya, biar Iya. biar gampang ya. Start. Nah, ini kayak gini. Kita dulu saat Smart PLS 4 nih, misalnya. Teknologi pendidikan. Oh ini. Ya. Ini. Iya yang 220 ini kan? Ya, 220, betul. Sip, oke. Oke. Udah. Bentar. Nah, oke, ini. Nah, segini aja. Saya bentar. Nah, gini aja dulu. Nah, sekarang saya buka aplikasi berarti. boleh aplikasi silakan. Anda ikuti aja langkah saya aja biar gampang. Oke. Oke. Tolong direkam ya Mbak. Saya mau pakai buat saya sharing di sosmed buat branding soalnya. Oke. Ini udah direkam dari tadi, dari awal. Alhamdulillah. Nanti di-share ya. Oke, siap. Saya nih. Mbak sudah kelihatan belum? Udah. Nah, ini adalah awal dari Smart PLS 4. Oke. Yang pertama Anda masih ada ini nggak tampilan ini? New workspace. Ada. New workspace. Nah, ini Anda harus buat folder dulu di mana di D.
bikin folder baru namanya project teknologi pendidikan. Nanti dipilih foldernya. Oh, bikin folder dulu. Ya, betul. Berarti di komputer bikinnya. Ya, betul, di komputernya. Oke, teknologi pendidikan. Udah nih, udah bikin. Nah, oke, udah bikin ya. Udah new workspace belum? Ini diklik new workspace. Nah, ya, new workspace-nya diklik. Nanti lalu klik folder yang teknologi pendidikan tadi yang Anda sudah buat. Udah. Nah, sekarang udah bisa kan? Udah. Sekarang bikin new project. New project dulu namanya. Project. New project, saya sebut teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan aja kayak gini. Oke. Create ya. Create. Oke, create. Nah, yang kedua, import data. Import data. Bentar, import data. Oke, import data file. Nah, Anda kan pakai DOS 20, kalau saya yang versi 100 aja nih. Oke, saya yang 220 nih. Nah, oke. Nah, Open di sini ya. ada. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini. Nah, ini indikator di sini. LD1, LD2. Mana yang indikator? Ini, yang LD1. Ini indikator. Oh. Kok di aku beda ya? Bentar. Coba. Bentar. Kalau bingung, nanti saya stop share screen aja dulu sebentar ya. Mana ya caranya ya? Oh wait, aku ini aja berarti share screen aja berarti. Share screen aja. Nanti saya stop dulu sebentar. Coba Anda share screen. Coba Anda share screen dulu. Coba lihat dulu. Kayak gini. Oh, sama aja sih ini. Import aja. Ini sama aja. Oh, Smart PLS. Oh, Anda ini ya versi MacBook ya? Mac OS ya? Oh, saya Windows soalnya. Tapi sama aja prinsipnya. Import. Ya udah nggak apa-apa. Import ya. Di import. Nah, ini udah nih. Ini Pak. Nah, di situ ada namanya indikator LD1, LD2, LD3, LD4 itu disebut indikator. Oke. Di sini berarti, kan ada. Ya. Berarti indikator itu anak dari si variabel itu nggak sih? Ya, betul. Anak dari variabel itu disebut indikator. Oke. Nah, lalu ini ada missing. Missing itu artinya data yang hilang. Kalau 0 ya sudah nggak apa-apa. Kalau ada yang 1 ada yang kurang. Tapi saya sudah set itu 0 semua. Di situ. Nah, di situ di rancangan situ ada juga nilai rata-ratanya dari per indikator rata-rata berapa nih? Ada median, ada skala minimum, skala maksimum, ada observasi minimum, observasi maksimum berapa, ada standar deviasi, ada kurtosisnya berapa, ada skewness-nya berapa. Nah, gitu. Itu kalau sudah benar, Anda klik back. Diklik yang pojok kiri atas, yang warna kuning di back. Oke, back. Nah, sekarang create model. Nah, sekarang gantian saya aja, Anda ngikutin aja. Bentar. Silakan. Nah, sekarang gantian. Ini sebenarnya gampang kok ini. Nah, oke. Sekarang saya gantian import data dulu. Ini kayak gini. Kalau Anda kan tadi pakai apa namanya? Pakai 220 ya. Pakai 100 aja karena kan versi 100 ya gitu. Nah, ini import udah, terus sekarang nah ini udah ya. Sekarang klik create model. Nah, create model. Nah, bentar. Create model. Di ini. Oh, ini create model. Betul. Create model, terus kan ada project, model type kan. Model type-nya pilih PLSM karena kita kan mau pakai ini. Oke.
Nah, modelnya mah bebas, misalnya misalnya project teknologi pendidikan atau apa. Project TEP ya, gitu ya, Ya, TEP. bebas. Anda bebas lah gitu. Terus save ya. Terus di save. Hmm. Oke. Nah, ini sekarang. Ini yang bagian terseru nih. Oke. Sekarang ini kan ada 4 variabel. 4 variabel Ya. nih ceritanya nih. Empat, Hmm. empat indikator, sorry. Ya. LD1, LD2, LD3. Diklik yang ini sambil dipencet kontrol untuk bisa di drag bersamaan. Nah, kayak gini nih. Shift apa control? Oh, beda ya. Kalau MacBook saya nggak tahu, shift aja nggak apa-apa. Ya, aku shift sambil dipencet gitu ya. Shift Ya, sambil. Oh, oke, iya. terus It kalau works. udah langsung geser ke sini. Geser ke sini. Kok Nah, cuma LD gitu nah dong? belum, belum. Ini dikasih keterangan namanya. Kalau LD itu literasi digital namanya. Oh, ditulis literasi digital gitu. Biar ini aja, biar mempermudah aja sebetulnya. Oke, oke. Ini klik OK. Nah, To proceed. Oh, oke. nah di sini kan ada, ini kan gambarannya nih, bulat Mhm. disebut construct yang masih warna Construct. merah nih. Hmm. Ini adalah construct, yaitu variabel literasi digital. Ini sekarang, ini LD1, LD2, LD3, LD4, ini indikator. Indikator, ya. Nah, ini kan indikator kan masih di sebelah kanan nih. Nah, Hmm. kalau saya biar enak mau dikiriin aja nih, mau di sebelah kiri biar enak aja sebetulnya bacanya. Kamu klik kanan, kamu klik kiri, klik kanan, sorry, klik kanan, klik kanan, lalu pilih align indicator to the left. Nah, ini warna, ini kan kiri toh. Oh, oke. Nah, kayak gini ceritanya. Oke, Hmm. begitu juga variabel yang lain, Hmm. efikasi digital namanya. ED1 itu disebut efikasi digital. Mungkin Anda pernah dengar itu kayaknya. Pernah, sering sih. Ya, udah pasti tahu gitu. Efikasi diri digital namanya. Efikasi digital. Bentar ya, aku lagi namain dulu. Ya nggak apa-apa, santai aja santai. Oke, udah. Sebentar ya, saya baca dulu sebentar. Efikasi diri digital ya. Takutnya salah saya. Oke, Hmm. ini sama, ini di kiri aja. Hmm. Nih, nah, dilihat nih. Ini kan warna ini biar sejajar aja, biar enak gitu. Kalau sejajar warna hijau. Itu. Hmm. Udah bisa belum? Sudah, sudah, sudah. Gampang, gampang. Nah, ini ada PEOU. Nah, PEOU ini disebut tuh kalau saya baca itu disebut namanya persepsi kemudahan penggunaan. Nah, kan teknologi pendidikan kan persepsi kemudahan penggunaan aplikasi nih biasanya nih gitu. Hmm. Ini disebut variabel mediasi. Hmm. Persepsi kemudahan ini kan cuma contoh aja sebetulnya gitu loh. Kalau idealnya nanti bakal lebih kompleks lagi. Ini kan masih modal sederhana aja gitu. Ya, persepsi Jadi, apa? Mudahan. persepsi kemudahan. Nah, Bentar. Oke. nah ini bebas. Kalau saya lebih senang taruh atas aja nih indikatornya, biar mudah aja. Caranya, oh, on the top ya. On the top, Hmm. gitu. Oke. Saya, sorry. Nah, ini aja biar mudah. Hmm. Ini mediasinya ada dua nih ceritanya nih. Hmm. Ada ini persepsi Hmm. kegunaan. Ada Hmm. ada persepsi kemudahan penggunaan, ada persepsi kegunaan. Itu beda loh. Hmm. Betul, beda. Kegunaan. Nah, itu beda. Ini orang teknik pendidikan tahu nih pasti nih. Tahu, tahu. Iyalah. Makanya biar tadinya saya mau pakai manajemen pemasaran, tapi ya nggak akan nyambung lah, bakal bingung gitu. Nah, itu pakai teknologi pendidikan aja gitu. Oke. Berarti Ini di bawah ya? ini di bawah aja biar enak dipandang aja sebetulnya. Oke. Nah, ini gini. Nah, terakhir
minat menggunakan, ini disebut minat menggunakan, nama minat membeli lah gitu, atau minat menggunakan. Minat Kalau menggunakan. menggunakan teknologi, minat menggunakan software pendidikan, kan banyak tuh, kayak saya pernah pakai namanya Ruang Guru, Zenius, itu bagus banget itu. Iya. Itu contoh, itu kan implementasi teknologi pendidikan bukan sih, kayak Iya, apps-nya betul. Zenius. Itu betul nggak sih? Iya, betul. Bener. Saya udah ngalamin itu soal waktu, wah, udah berapa lama itu, 13 tahun yang lalu, waktu saya mau kudip, ya walaupun nggak lolos ya, cuman saya ngerasain, oh ternyata belajar seefektif ini, secanggih ini tuh ngaruh juga nih ke ini, dengan di era digital sekarang gitu. Itu adalah variabel minat menggunakan gitu. Oke. Nah, sudah jelas ya, ini saya ulangi lagi, ini disebut variabel apa? Itu independen. Yang ini dan ini disebut independen. Independen. Nah, ini kasus saja. Ini bisa nggak independen? Ya bisa aja, tergantung judulnya, tergantung ininya. Tapi ini kan cuma gambarannya aja sebetulnya. Iya, iya. Ini yang dua tengah ini umumnya disebut apa? Media. Mediasi. Gitu. Oke. Ini disebut apa? Disebut dependen. Dependen. Nah, sekarang ini kan sudah selesai nih, sudah. Sekarang menghubungkan hipotesis, mengkonekkan nih. Nah, mengkonekkan. Nah, ceritanya mengkonekkannya bagaimana? Ini gampang. Pertama, Anda koneksi ke sini dulu, literasi digital ke persepsi kemudahan dulu. Ini untuk jadi hipotesis satu biasanya. Gimana caranya? Di drag dipencet apa? Nih saya ulangi lagi. Kok gini sih? Saya hapus saja. Kok gini sih? Kok aku nggak muncul panahnya gitu? Oh, ntar, gini aja. Udah pencet ini belum connect? Connect. Oh, belum. Connect, nanti yang bulat ini, bulat terus di drag ke bulat yang ini. Ke bulat yang ini. Oh, oke. Ya, oke. Sip. Udah, bisa. Oh, kok nggak bisa ya? Ini gini. Nah, ini ke sini. Harus warna biru. Sudah terkonek, harus warna biru lingkaran. Kalau masih warna merah, ada yang salah berarti. Salahnya di apanya misalnya? Mungkin lebih ke ini. Mungkin karena kurang nyambung atau apa, kurang connect. Ini kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kan warna hijau nih. Kalau udah nyambung, warna hijau. Nah, ini tekan. Kok nggak bisa ya? Iya kah? Oh, Di sebentar. aku nggak biru juga sih. Oh, sebentar. Aneh ya. Aduh, saya agak bingung nih. The variable is part of incoherent. In order graph itu artinya tadi bisa sebenarnya tadi itu saya. Nah, gitu ternyata. Harus disambungkan. Oh iya, biar jadi biru harus disambungin. Nah, ini kan masih sederhana nih. Ini boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi saya ini tergantung hipotesisnya bagaimana. Ini kan ada dua mediasi. Mediasi itu artinya ini berpengaruh dengan ini melalui ini. Nah, gitu. Ini berpengaruh dengan minat menggunakan melalui ini. Bisa nggak kalau misalnya literasi digital berpengaruh ke penggunaan melalui persepsi kegunaan? Bisa nggak? Ya bisa. Boleh. Tergantung papernya gitu ya. Tergantung rumusan masalah Anda kan. Oke, sip. Rumusan masalahnya nih di sini. Nah, di sini. Boleh nggak efikasi di digital berpengaruh terhadap minat menggunakan melalui PO? Boleh, sekali lagi tergantung rumusan masalah. Itu. Ini ini. Nah, itu dihubungin ntar. Literasi digital dengan persepsi. Terus efikasi diri dengan persepsi kemudahan. Oke. Udah ya. Kan ada juga yang begini, pengaruh langsungnya literasi digital ke minat menggunakan, boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau nggak pakai ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau mau menggunakan untuk lebih banyak hipotesisnya, ya mangga gitu, boleh aja. Ini aja. Ya udah, gini aja, nggak usah dipakai aja dulu. Itu nanti aja. Sekarang ini kan versi sederhananya aja nih, gitu loh. Ya. Sekarang udah semua kan? Udah sampai, udah paham? Udah paham caranya? Sudah. Nah, sekarang klik yang namanya calculate. Nah, ini yang tadi nih. Ada PLSM algorithm, ada bootstrapping. Nah, ini dua ini dasarnya nih. Tinggal klik calculate. Calculate, betul. Lalu untuk tahap awal, pilih PLSM algoritma namanya. Diklik dulu. Nah, ini udah ada nih. Ada Winscamp, itu pilih jalur koefisien jalur untuk tahu kekuatan pengaruhnya. Untuk type-nya standardized, nggak usah pusing. Ini default aja nih. Oke. Lalu start calculation. Nah, ini open reportnya klik ya, harus diklik ini. Dicentang. Start calculation nih, aku Nah, start ya. Start calculation. Nah, ini dihitung nih. Nah, nanti kan ada. Nah, ini kan udah muncul angka nih. Nah, angka ini yang dari LD1 0,8, 0,86 segala macam. Ini adalah overloading. Disebut overloading. Overloading ya, oke. Overloading. Ini kebetulan aja nih, datanya ideal, datanya bagus. Tapi yang namanya penelitian nanti apakah seideal ini? Oh, tentu tidak. Ya. Tentu tidak, pasti akan ada problem. Tapi ini cuma gambar ideal aja, karena kalau saya pakai yang non ideal, waktu lagi bakal saya nggak banyak waktu soalnya gitu. Takut Anda kasihan nggak ada waktu dan lain-lain. Iya, nggak apa-apa. Mungkin gitu. Nanti di sesi berikutnya aja kalau saya masih bingung, nanti kita bisa. Boleh kan ya? Boleh, mangga. Saya sih karena Anda ini masih awal lah, saya nggak mau kalau untuk Anda masih oke lah, saya kasih free consultation aja dulu lah. Kasihan kalau saya nagih mulu, kasihan gitu loh. Mau berangkat masa nagih mulu gitu loh. Iya, Pak, nggak apa-apa. Soalnya saya juga ini baru banget buat saya gitu. Tapi ini saya guna sih ini buat tesis saya, disertasi. Oh ya dah. Nah, di sini sudah paham kan? Ini angka ini disebut overloading. Kalau untuk tahap awal PLS algoritma ini disebut overloading. Kapan harus dihapus? Kalau nilainya di bawah 0,7, yang kayak tadi 0,4 sampai 0,7 atau di bawah 0,4 gitu. Itu harus dihapus indikatornya nih. Gitu. Ngapusnya ini caranya gini. Diklik ini misalnya nih LD4, ini harus dihapus. Nah, caranya? Di delete biasanya. Biasa del gitu, delete. Del coba. Atau bisa klik nggak bisa ya? Kalau saya ada delete, tapi delete sih. Alt delete. Alt itu apa ya? Nggak bisa, Nah dulu. Saya gini aja. Nggak bisa ya? Nah dulu ya. Coba. Nggak bisa. Kalau Smart PLS. Smart PLS. Anda Smart PLS 4 beli di mana waktu itu? Di Shopee. Shopee ya. Shopee udah pro ya kalau. Tapi ini karena mungkin ini karena udah di atas 57 harusnya nggak masalah sih ini sebenarnya. Jadi nggak apa-apa sih. Kayaknya sih gitu sih. Ini soalnya kalau Smart PLS 3 masih bisa dihapus gitu ya. Ini nggak tahu kalau Smart PLS 4 saya harus cari lagi nih gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nah, ini kan overloading nih. Disebut overloading yang di indikator. Angka ini yang 0,25, 0,369, 0,521 itu disebut R square. Kekuatan modelnya. Kekuatan model, oke. Kekuatan model. Jadi kan persepsi kemudahan tuh berapa persen nih? Kekuatan 25% berdasarkan dari dua variabel yang dipakai. Nah,
Dua kan ini kan arahnya yang mengarah sini kan cuma ini dan ini. Gimana? Sorry, yang mengarah? Yang mengarahkan 25% kan berdasarkan dua variabel, di leadership digital dan efikasi. Ya enggak? Betul. Nah, Oh. gitu. Nah, sekarang 36,9% artinya 36,9% itu dari persepsi kegunaan itu dipengaruhi oleh berdasarkan dua variabel independen, literasi digital dan efikasi diri digital. Nah, itu ceritanya. Nah, di sini 52,1% itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh dua variabel juga. Ini dan ini melalui tahapan yaitu persepsi kegunaan, bisa melalui persepsi digital harus melalui tahapan ini atau tahapan ini yang menghasilkan 52,1%. Itu R-square. Nah, Oke. Nah, sekarang tadi nih kayak tadi nih overloadingnya dilihat dulu. Nah, klik overloading. Di sebelah mana ya? Di sebelah kiri ada overloading. Overloading, oke. Overloading, ya. Nah, overloading yang tinggi itu dilihat nilainya akan berwarna hijau, artinya sudah lolos uji nih. 0,734, 0,814, ini nilainya warna hijau semua, ya nggak? Ya. Itu artinya sudah lolos uji. Ini bentuk ideal sekali lagi. Kalau penelitian nggak mungkin kayak gini. Kalau yang nggak ideal berarti merah. Warna merah biasanya. Nah, kalau yang nggak ideal tadi berarti dihapus ya? Harus dihapus kalau memang lebih dikurang dari 0,4. Misalnya 0,5, 0,6 dihapus satu persatu dulu biasanya. Berarti run ulang lagi dong. Nanti di bootstrapping lagi. Nah, bootstrapping lagi, oke. Nanti di PLS, bukan bootstrapping, tapi di run PLS algoritma lagi dulu untuk dicek nilai overloading. Nah itu seninya di situ, Teh Kak. Iya. Ini kan cuma idealnya aja sebetulnya gitu loh. Nah sekarang dilihat nih, ini kan overloading nih. Sekarang lihat quality kriteria R-square. Nah ini kan R-square nih, udah kelihatan, udah saya jelaskan. Minat menggunakan itu hasilnya 52,1%. Persepsi kemudahan itu 25%. Persepsi kegunaan itu 36,9%. Nah, itu makna dari R-square. R-square itu artinya begini. Saya udah nanya EA tadi sebetulnya. Sebentar. Nah, saya lihat dulu. Oke. Oh, ya. Oh ya, benar. Nah, R-square ini artinya misalnya pengaruh dari persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan itu adalah nilainya 0,309. Itu F-square. Kan dibacanya dari sini nih yang item terhadap variabel ini. Nah, gitu. Lalu ada persepsi kegunaan itu memberikan kontribusi sebanyak 0,2 terhadap minat menggunakan. Nah, kalau mau, nah ini tekniknya. Kalau ini mau tabel, nanti copy ke Excel aja. Tapi kalau saya nggak bisa, karena kan versi yang gratis nih. Kalau Anda mungkin bisa. Coba ya, aku coba ya. Copy ke Excel, nanti cantumin ke Excel, nanti jadi tuh. Kalau saya harus pakai di manual dulu. Ini gimana ya? Copy to Excel. Copy to Excel, nanti buka Excel, nanti copy paste. Oh, bentar ya, aku coba ya. Ya. Sekalian. Ya, nggak apa-apa. Create, Ctrl V. Bisa nggak? Oh, bisa. Ya, itu tipsnya tuh. Daripada ngetik, nanti capek lama, segala macam, gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan ada efikasi diri digital. Kontribusinya terhadap
persepsi kemudahan berapa persen? Berapa poinnya? 0,152. Literasi digital terhadap persepsi kemudahan itu menghasilkan 0,089 kontribusinya. Nah, maknanya apa sih? Nah, ini kan sama nih, efikasi digital terhadap penggunaan ini segala macam. Nah, ini ada teorinya. Kan teorinya udah disampaikan. Kalau menurut ini siapa namanya? Menurut Cohen, jika lebih dari 0,35 itu interpretasinya kontribusinya besar. Nanti Anda baca lagi buku Jacob Cohen namanya, buku Cohen. Kalau nilainya 0,15 itu artinya kontribusinya rendah, sedang, maaf, itu sedang. Kalau nilai F-square-nya kecil, itu biasanya kecil 0,02. Nah, ini kan ini agaknya 0,089 ini kecil sebetulnya. Iya. Yang hijau ini karena lebih dari sekitar 0,35. Oh, ini ada yang sedang nih sebenarnya. Ini ada yang sedang, ini agak besar sebenarnya. Ini sedang nih. Kontribusinya lumayan nih gitu. Kalau yang di aku ini kan 220. Itu nggak ada yang 0,300 sekian. Adanya tuh 0,180, 0,188, 0,139. Oh ya udah, berarti emang nilainya segitu gitu. Oh banyak yang sampel. Oh ternyata banyaknya sampel tuh kontribusinya kemungkinan kecil, kan nggak tahu tuh gitu loh. Ya. Oke. Banyaknya sampel tuh mempengaruhi ternyata gitu loh. Berarti semakin gede, semakin kecil nilainya. Kemungkinan besar iya. Saya nggak ngasih jawaban pasti gitu loh. Nah, sekarang ini yang penting nih. Construct, reality, dan validity yang kita sudah bahas. Nah, di sini ada parameternya. Tadi kita sudah melihat gelombang alfa dan composite reliability. Nilai gelombang alfa itu harus lebih besar 0,7. Kalau di Smart PLS, kalau nilainya kurang dari itu, nanti kan warnanya merah. Boleh nggak? Kalau ya sebenarnya tanda merah bukan gagal ya, itu kan cuma peringatan. Oh ternyata ini, tapi kan tetap bisa justifikasi pakai teori lain ataupun jurnal atau apa atau saran dari pembimbing Anda misalnya itu bisa dijustifikasi sebetulnya karena ini sebenarnya hanyalah alat bantu. Software ini hanya alat bantu. Pada akhirnya yang paling penting adalah interpretasi ke realitanya bagaimana. Itu yang paling penting sebetulnya. Ini kan ini harus 0,7. Nah, di sini gelombang alfa dan composite reliability harus lebih besar 0,7. Kalau LAV sesuai teori harus besar 0,5. Ini kan terbukti lebih besar dari 0,5. Iya. Hijau kan? Hijau semua, iya. Ini disebut analisa construct reliability dan validity. Itu ceritanya. Oke. Sekarang kita bahas ke diskriminan validity. Nah, kalau di jurnal Scopus nanti dan disertasi, apalagi kampusnya sekelas kampus luar negeri, kalau Indonesia saya belum tahu ya konteksnya, tapi rata-rata kalau doktoral itu sudah menggunakan HTMT. Kalau di Sinta 2 di tesis masih boleh tidak menggunakan HTMT, pakai Formulaker masih boleh. Tapi kalau untuk doktoral wajib sebisa mungkin HTMT-nya bagus. Oh, oke. Ini yang susah nih di sini nih. HTMT-nya. Kalau HTMT bagus tuh kenapa sih emangnya? Apa penyebabnya? Karena ini harus tanya AI sih sebenarnya ini. Apakah karena aku sebagai peneliti berhasil membuktikan teori gitu atau nge-create teori apa gimana? Oke, HTMT yang bagus artinya apa sih? Saya izin tanya sebentar karena artinya apa sih? Karena hijau semua. Nah. Apakah aku berarti berhasil gitu memasangkan variabel itu gitu? Berhasil atau bagaimana dalam variabel penelitiannya? Sebentar ya. Nggak apa-apa. Ini sambil belajar nih gitu loh.
Oh, gini. Ini kalau Hmm. kata AI ya. Hmm. Jadi, dalam konteks PLS, nilai Hmm. HTMT atau heterotrade monorate ratio itu Hmm. kan digunakan untuk menguji diskriminan validitas. Artinya, memastikan bahwa setiap variabel dalam model benar-benar berbeda satu sama yang lain. Kalau warna Hmm. hijau artinya apa? Nilai HTMT di bawah ambang batas. Threshold di bawah ambang batas. Hmm. Artinya, model Anda lolos uji validitas diskriminan. Yang kedua, setiap Hmm. variabel tidak saling tumpang tindih secara berlebihan. Nah, ini banyak kejadian nih. Nilai HTMP-nya gagal karena tumpang tindih ternyata variabelnya. Lalu Hmm. ketiga, konstruk penelitiannya cukup berbeda. Nah, konstruk penelitiannya berbeda nih secara Hmm. konseptual dan empiris. Nah, Ya. makanya saya bilang bab 2, bab 3 itu paling capek kalau di kuliah S2, S3 itu paling capek. Bab 1 aja udah capek, apalagi bab 2 paling capek banget Iya, itu. bab 2, bab 3. Saya bab 3 begadang sampai jam berapa ngerjainnya. Udah rancang bagus ternyata HP kok bermasalah ya gitu loh. Nah, Emang kalau bermasalah gitu terus gimana? Berarti dirombak ulang gitu? Apa nah, gimana? kembali lagi satu harus konsultasi, kedua Bu ini Pak Bu Profesor ini justifikasinya bagaimana, lebih baik ulang atau bagaimana. Kalau yang memang dosen yang strict secara statistik ya memang harus diulang, harus dianalisa lagi, tapi ada juga yang memang boleh pakai Forno, tapi kalau untuk S3 apalagi yang mau Scopus jarang ya, udah nggak Hmm. dibolehin. Kenapa nggak boleh? Karena berdasarkan pustaka Joseph R, Hmm. HTMP jauh lebih presisi sebetulnya. Hmm. Gitu. Forno Laker itu udah jadul sebetulnya. Gitu Udah ya. jadul. Karena Oh. semua penelitian di hari ini selalu menggunakan up to date dong. Tuh. Hmm. Ya, berarti kalau HTMT-nya jelek, kemungkinannya ngulang ngambil data gitu maksud Bapak apa gimana? Uh, Kalau menurut saya kemungkinan iya harus dilihat lagi ada yang bermasalah di mana nih HTMT, harus Hmm. dilihat dulu, harus dianalisis dulu sebelum Berarti keputusan terbaik. better aku ntar nganalisisnya pas masih di Indonesia aja kali ya. Jadi pas nanti pulang balik lagi ke China itu nggak usah ini, jadi udah nggak ada masalah gitu. Oh iya, kalau itu iya lebih baik kayak gitu aja. Anda ke Indonesia ya sebar kuesioner nggak lama lah, sebulan dapat cepet lah gitu. Iya, ngambil data terus sekalian nganalisis, kalau ada masalah nanti biar bisa tag ulang data lagi gitu. Nah itu kalau saran saya sih itu. Tapi sekali lagi lebih baik Anda konsultasi Komunikasi ya. terjun konsultasi ke profesor. Pak, ini Mhm. bagaimana nih? Dan harus harus sedetail mungkin. Pak, kalau ini skenario itu kan skenario ideal. Kalau skenario Mhm. terburuk nanti harus saran Anda, Bapak bagaimana enaknya? Wah, itu kan harus itulah pentingnya komunikasi dengan supervisor. Mhm. Komunikasi Mhm. itu Iya, iya. gitu. Kalau misalkan mungkin nggak sih HTMT ini dipengaruhi oleh jumlah responden yang terlalu sedikit Bisa jadi, untuk jadi bisa juga. Makanya jumlah sampel mhm. yang tepat itu mempengaruhi. Saya aja jumlah sampel yang sudah secara angka presisi HTMP Mhm. masih bermasalah loh. Jadi artinya apa? Jumlah sampel mempengaruhi, iya. Tapi Mhm. kualitas jawaban dari eh, responden juga mempengaruhi. Nah, ya itu gimana ya caranya biar dapet yang bagus gitu Nah, datanya? itu sulitnya. Memang kalau membuat pertanyaan kuesioner memang harus benar-benar matang, harus benar-benar presisi secara metodologi harus harus pas kalau macam. Itu ujiannya di situ. Makanya kan bab 3 kan paling sulit sebetulnya. Kalau Betul. kalau makanya Ya. saya makanya heran. Bab 3 mah gampang. Gampang apa ya? Ya coba saja Sugiono. Sugiono lagi. Enggak lah. Kalau kualitatif mungkin iya agak mudah, cuman untuk kuanti itu aku nggak nyangka sesusah ini ternyata. Kuanti itu benar kompleks, saya akui itu. Saya akui itu. Itu kompleks banget kalau kuantitatif. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa, tapi benar-benar harus fondasinya harus kuat. Betul. Makanya saya kemarin pas Mbak bilang kualitatif, wah ini harus dari awal nih. Nggak bisa langsung ke Smart PS langsung, nggak bisa. Pasti puyeng. Pasti puyeng. Pasti puyeng. Iya, iya, iya.
Gitu loh. Tapi Anda, alhamdulillah, saya lihat Anda mau belajar, Anda masih mau menanya segala macam, walaupun saya agak sedikit effort ya kalau ngasih jawaban sampainya ke AI, mau maaf ya, gitu loh. Iya. Pertanyaan saya emang kadang-kadang aneh-aneh, jadi kayak Ya nggak apa-apa sih, malah dosen ya, kalau dosen dan atau tutor kalau sampai bingung nggak bisa jawab sih, itu harus izin. Saya izin nanya ke AI untuk tahu gambaran, nah, nggak apa-apa. Itu nggak hmm, apa-apa sebenarnya. iya. Oke. Itu kan Oke, oke. masalah kalau kritis banget, wah itu wah hebat banget gitu loh. Tapi ya sudah, kita lanjut aja, karena ini sudah HTML-nya sudah bagus, ini artinya sudah selesai. Nah, ini untuk perkenalan Fortnite Laker. Sebenarnya Fortnite Laker ini sebenarnya kalau udah jadul aja, ini kan karena udah jadul. Nah, tapi ini gambaran aja. Fortnite Laker yang bagus itu adalah begini. Nilai yang di atas ini harus lebih tinggi daripada nilai yang di bawah ini. Bawah. Itu Fortnite Laker. Ini kan lebih rendah nih. Ini lebih rendah dari yang atas nih. Iya. Ini Fortnite Laker. Emang paling gampang sebetulnya, tapi pendekatan ini sudah outdated, sudah jadul. Itu ceritanya. Nah, sekarang Oke. Uyang ya kuantitatif, ya emang kayak gini gitu loh. Mungkin puyengnya nanti sih kalau aku udah praktek langsung terus datasetnya banyak gitu. Kayak misalkan di Oh, atas 100 mungkin ya. mungkin Anda, OS3 bisa 1000 ini kayak ini gitu, tapi nggak tahu Iya ya. sih. Gak tahu deh. Renung profesor nih kayak ini, tapi ya sudahlah gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut aja ya, Mbak Nabila. Kita ke cross loading. Nah, cross loading ini artinya ini sama nih kayak overloading tadi. Ini cross loading namanya, 0, nih yang tinggi nih, BI1 sampai BI4. Nah, ini kan tinggi nih. Ini Iya. lanjut ED1 harus di sini. 1, 2, 3, 4. Ini cross loading namanya. Literasi digital, ini nih 1, 2, 3, 4. Karena kan 4 indikator nih. Iya. Nah, sekarang lihat PO persepsi kemudahan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama nih. Persepsi kegunaan. 1, 2, 3, 4. Ini cross loading. Itu ceritanya. Kan Jadi cross namanya. gitu ya. Itu cross loading. Oke. Sekarang kalau itu statistik. Nah, ini nilai kolonialitas itu artinya ya kalau sudah, nah saya tanya AI dulu. Arti nilai VIF apa? Nah, dan warna hijau. Harus warna hijau biasanya. Tapi kalau warnanya selama nggak warna merah nggak masalah sebetulnya. Amin. Moga-moga ntar data aku hijau semua. Nah, itu tugas Anda nanti di metodologi sebetulnya. Metodologi itu mengikuti bab 2 sebetulnya. Nah, nilai VIF itu kan harus di bawah 3 misalnya. Di bawah 3 biasanya. Nilai VIF 1 itu tidak ada korelasi. Ini idealnya. Nilai VIF lebih dari 1 sampai 3 itu artinya tidak ada masalah. Kalau nilai 3 sampai 5 itu moderate. Nah, yang bermasalah jika nilai VIF-nya lebih dari 5 sampai lebih dari 10. Itu ada multikolonialitas. Oke. Artinya indikator model dan indikator antar konstruk ini berkorelasi terlalu tinggi. Itu makna dari VIF. Tumbang tindih intinya gitu. Berarti ini nggak tumbang tindih ya? Ini idealnya aja sebetulnya gitu. Kebetulan aja datanya bagus. Kalau di lapangan ya nggak kayak gini kayaknya, harus benar dibersihin. Nah, oke. Iya. Ini sudah lolos, sekarang kita langsung ke pengujian kedua. Langsung ke teknik bootstrapping. Anda klik nih. Hah? Ke Klik mana? calculate dan bootstrapping. Calculate. Bentar, calculate. Bootstrapping, oke. Nah,
Terus? Nah, ini kan ada subsample. Nah, ada subsample ini percent bootstrap detail. Subsample artinya seperti kita sudah bahas, itu artinya perhitungannya iterasi sebanyak 5.000 perhitungan. Jadi kan Ya. nggak mungkin satu kali perhitungan kan nggak mungkin gitu loh. Karena kan ini kan sejenis kayak trial and error ya gitu. Kalau yang saya tangkap itu 5.000 kali perhitungan. Ini teknik bootstrapping itu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh hipotesisnya. Nah, itu akan menjawab rumusan masalah di penelitian Anda. Kita start calculation ya, gitu. Bentar dulu, ini do parallel processing-nya dicentang nggak? Centang aja. Ini nggak usah diubah apa-apa berarti ya? Nggak usah, Start langsung calculation. aja. Start calculation. Oke, Nah, ini udah. agak lama nih. Wah, ini lama. Nanti kelihatan nih hasilnya. Nah, ini kan hasilnya nih, gitu. Belum kelihatan di screen-nya. Ini udah. Ini udah ada nih. Sekarang, nah untuk hipotesis langsung yang non mediasi, bisa dilihat di PEV koefisien. Nah, di sini ada hipotesisnya nih. Nah, Ya. Mana? Oh, ini ya, efikasi diri digital. berapa Panah persen ini. nih? Nah, sorry. Nah, gini aja. Nah, ini. Efikasi diri digital ke POU. Nah, ini kan pengaruhnya. Nah, di sini kan Anda di dalam statistik SNAPI LS, kalau untuk mengetahui pengaruh secara statistik, bisa dilihat dari statistik dan p-value sebetulnya berpengaruh. Untuk secara statistik, ini nilainya pengaruh positif dan signifikan. Nah, apakah cukup secara makna? Oh, tentu tidak. Harus dilihat apa? Original sampelnya 0,352. Nah, ini menurut, saya tanya EL dulu nih, gitu. Original sample artinya apa? Original sample sebetulnya artinya kekuatan kekuatan pengaruhnya tuh di hipotesis tuh sekuat apa sih gitu di RS gitu. Itu ada kriterianya menurut Cohen. Berarti ini maksudnya efikasi diri digital itu apa? Mempengaruhi persepsi kemudahan gitu. Ya, betul. Efikasi digital berpengaruh positif yang signifikan dengan persepsi kemudahan dengan kekuatan sebesar 0,352. Gitu. Oke. 0,352 artinya itu berpengaruh positif kuat. Pengaruhnya kuat nih. Gitu. Gitu. Oh, ya pengaruhnya kalau menurut rule of thumb sebetulnya ada yang kalau 0,1 itu lemah, 0,3 itu sedang, lebih dari 0,5 itu kuat. Ini kekuatannya sedang, kekuatan pengaruhnya sedang ternyata. Gitu. Berarti ini sedang ya? Sedang. Ini sedang sebetulnya. Ini menurut Joseph Cohen. Tapi ada juga yang pakai siapa Joseph Hare itu juga bisa, tergantung pandangan siapa, itu sangat mempengaruhi. Jadi kembali ke parameter siapa itu kalau untuk original sampel. Soalnya kemarin waktu saya sidang juga ditanya sama penguji, Profesor, Anda cuma memperhatikan statistik p-value, lalu pengaruhnya kuat atau lemah atau sedang? Nah, coba perhatikan original sampel, wah itu dikoreksi lah gitu loh. Makanya jalan aja buat Anda itu dilihat original sampelnya, bagaimana kekuatannya sedang, lemah atau kuat, diperhatikan juga original sampelnya. Ini hipotesis langsung, paham ya? Paham. Nah, kalau sedang atau lemah itu berarti gimana tuh artinya? Hipotesis kita salah kah atau nggak kuat gitu apa gimana? Bukan salahnya, tapi secara statistik hipotesis ini lolos, tetapi kekuatannya itu secara interpretasinya apakah secara interpretasinya kekuatannya bagaimana dalam realitanya? Karena kan itu kan nanti buat bahasan di pembahasan di original.
Kan soalnya gini, banyak sekali teman-teman kita mau di S2, di S1, mau S3, kayaknya nggak ada, jangan sampai ya gitu. Itu di hasil dan pembahasan hanya melampirkan hasil mentah yang sudah diolah aja, tapi tidak dilakukan interpretasi maknanya, nggak dilakukan. Itu sering kejadian itu, makanya di sidang habis itu sama penguji karena nggak dilakukan, cuman hasil statistiknya aja, tapi nggak dilakukan interpretasi relatenya bagaimana, kenapa ini bisa terjadi, berdasarkan panduan teoretisnya bagaimana, berdasarkan penelitian terdahulu bagaimana, yang pro bagaimana, yang kontra bagaimana, lalu nanti kesinambungannya bagaimana, itu makanya perlu original sampel sebetulnya. Oke. Ini hipotesis langsung. Lanjut ya, kita ke hipotesis mediasi. Untuk tahu hipotesis mediasi, ini saya cek dulu. Nah, ini ada sebentar. Ini. Oh ya, ada specific indirect effect namanya. Ini hipotesis mediasi. Ini sama nih. Oh, ternyata warnanya hijau semua nih. Tes statistik. Nah, oh ya, perbandingannya kalau untuk tes statistik itu selalu gunakan lebih besar menurut Joseph Hare itu 1,96. Oh. Nah, tapi kembali lagi 1,96 dilihat original sampelnya juga diperhatikan karena ini kan mediasi. Oh, kekuatan mediasinya segini tapi berpengaruh, tapi kekuatan jalurnya bagaimana? Nih, itu nanti dibahas juga di pembahasan itu, baru nanti kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Misalnya, oh hipotesis 1 berpengaruh positif bla 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 bla, oh itu kesimpulan. Itu sih sebenarnya kuantitatif ini aja, ujung-ujungnya ini kok sebenarnya hasilnya 2 tadi, cuman emang tahapannya panjang. Betul. Itu sih paling. Paling kalau aku kan nanti mix method. Itu kan nanti ketambahan kuali juga kan. Oh lebih ya, panjang. nggak apa-apa. Anda kan sudah paham nih kualitatifnya, dasarnya sudah tahu lah gitu. Nah, justru yang bingung tuh saya nanti kalau PhD nanti ke Eropa misalnya ke Swedia harus mix method, saya belum tahu kualitatif nih. Waduh, kualitatif nih gitu loh. Iya. Karena kan saya nyamannya di kuantitatif, oh ternyata harus kualitatif karena memang kalau kuantitatif kalau tanpa ada kuali itu kayak kurang detail aja, kurang mendalam aja betulnya. Begitupun juga sebaliknya, kalau kualitatif doang tuh kurang bisa ini gitu ya. Kurang ini, kalau kualitas oke, tapi kuantinya nggak oke, agak susah nanti. Oh, secara presisinya bagaimana nih, gitu loh. Nah, ya tingkat presisinya itu kayak Tingkat gitu. presisinya bagaimana? Oh, ternyata ini. Nah, gitu. Mungkin ini sebetulnya sudah bukan selesai. Ini hasil akhirnya kayak gini sebetulnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri. Ini bukan akhir segalanya ya. Cuma nanti kalau mau tanya boleh kontak saya segala macam, kita buat janji pertemuan segala macam, bebas. Saya masih layani, tenang aja. Karena Anda baru klien perdana saya masih free lah gitu. Tapi kalau untuk depannya klien yang lain, wah agak berbayar nih gitu loh. Ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, aku mau tanya, ini yang dilampirin di disertasi atau paper itu berarti panahnya ini, jalurnya ini, diagramnya. Jalur iya. Yang ini ya juga nih, kayak gini nih. Yang original sampel hipotesisnya, terus nanti nah jalur ini kayak gini juga. Itu nanti yang ini nanti di hasil nih. Di hasil dilampirkan. Biasanya ini tabel, terus ada juga di metodologi itu yang tabel metodologi yang isinya dimensi sama indikator itu dilampirin juga.
itu di metodologi yang saya tahu itu sih Hmm. paling. Iya. Oke, paham. Berarti yang PR ini nanti menjelaskannya ya, menjelaskan secara deskriptif ini maksudnya apa gitu kan dari diagram ini gitu. Ya, itu PR Anda nanti di S3 nanti sebetulnya. Karena ini kan baru dasar ya, ini baru kondisi idealnya, kondisi aktual tentu akan berbeda. Itu aja sih. Oke. Nah, oh Ah, iya, satu pertanyaan final. boleh, nggak apa-apa. Tadi kan aku lihat, aku buka nih datasetnya kan. Itu kan Ya, itu skala Likert ya, yang 1 sampai 5 itu berarti. ya, skala Likert. Heeh. Nah, kalau berdasarkan yang kemarin Bapak ceritain itu masuknya ke data apa? Interval ya berarti? Data interval. Oh, itu udah langsung gitu aja, nggak usah di-convert lagi, langsung dimasukin ke PLS aja, Ya, Smart langsung PLS. PLS. Tapi kan Hmm. harus ya dimasukin ke Excel karena kan Smart PLS ya. Jadi Hmm. harus dibersihkan dulu. Jadi data Smart PLS itu nanti Hmm. di Excel itu cuman indikator LD1, LD indikator sama jawaban responden 1 sampai responden yang terakhir. Itu aja Hmm. intinya. Jangan ada yang jenis sekolah di mana asal usul itu demografi, nggak usah. Itu Ya. jangan, itu terpisah aja. Oke. Sip. Nanti nggak kedetek soalnya nanti di sini kalau nggak gitu. Terus ini aku perhatiin kolomnya jadi 1 kali 1, emang harus di-convert kayak gitu ya? Emang kayak gitu. Oh, oke. Mhm. Oh, oke. Paling Uh, itu pertanyaanku, ya itu sih. soalnya nanti ya nanti paling dah good luck lah buat aku nanti. Saya izin print screen ya gitu buat Iya, nggak saya. apa-apa. Tapi nanti kalau mau diupload ke sosmed yang foto atau username saya tolong di-blur ya. Oh ya, nggak apa-apa, gampang itu. Sip. Oh iya, sama paling ini kan yang model apa tadi, formatif ya? Bukan, apa tadi yang Reflektif, satunya? reflektif. If. Kalau yang model formatif kira-kira Bapak bisa ini nggak ya, kita bisa diskusi nggak ya terkait yang formatif atau gimana? Saya sih bisa aja, tapi kan karena saya masih belajar ya gitu. Saya harus Hmm. belajar dulu nih sebetulnya kalau formatif karena memang rata-rata riset saya di S2 yang saya lihat Hmm. atau kalau di yang lain itu lebih Hmm. dominan ke reflektif sebetulnya. Gitu. Oke. Betul, gitu. Itu masalahnya. Bukan saya nggak bisa, bisa aja. Tapi kan takut salah ngasih informasi, nyesatin bahaya juga gitu loh. Iya. Itu Takutnya sih. nanti yang punya saya itu formatif gitu. Oh gitu. Ya tapi gini aja, kalau untuk nanti, saya sih saran Anda coba manfaatkan AI aja dulu sementara. Bukan bergantung AI banget. Coba manfaatin aja dulu. Tanya kepo AI. Nggak salah kok sebetulnya. AI itu sebenarnya bagus, cuman kembali lagi ke etika penggunaan aja sebetulnya gitu loh. Oke. Iya, nanti saya coba tanya deh. Kalau misalkan informatif ya. Ya, Soalnya ya ada itu. kemungkinan informatif, Oh, oh kemungkinan ya, gitu. oh gitu ya. Oh iya sih kalau ke pendidikan ada yang formatif ada kayaknya. Tapi lihat aja dulu lah karena itu kan harus benar-benar konsultasi dulu tuh sebetulnya tuh ke supervisor biasanya. Oke. Sip. Sama harus baca berarti. Nah, ini aku yang bingung itu ini kayak ini loh cara mengumpulkan dari paper orang dan menyimpulkan oh ini ternyata reflektif, ini ternyata formatif itu gimana ya? Masih Oh, bingung sih. oh Makanya iya lebih sih. ke Tapi biasanya nanti tuh Mbak Nabila Anda itu kalau di S3 itu harusnya ketemu ya mata kuliah Metopen. Tapi nggak tahu tuh nanti ada atau enggak. ada Biasanya sih ya. harusnya ada. Nah, nanti diajarin kayak gitu kayak formatif, reflektif pasti tanya-tanya aja gitu loh. Iya. Biasanya Nah, diajarin. masalahnya apakah nanti di kampus saya itu ngajarin SEM atau enggak, saya nggak tahu. Soalnya di kampus S2 saya kemarin itu nggak diajarin. Ngajarinnya cuma SPSS. Itu pun saya Oh, ikut banget, nggak tahu apa-apa gitu kan.
SPSS itu sebetulnya untuk pengujian model sederhana. Ini udah yang tadi ini udah kompleks sebetulnya. Ini udah Iya, ini medium kelihatan. kompleks lah gitu loh. Gitu ceritanya. Iya ya, oke oke oke. Iya ya. Membantu sih, lumayan membantu sih berarti SMPLS ini. Ya, iya. Makanya ada Smart PLS. Kalau dia bisa nggak pakai SPSS? Ya bisa, tapi pusing juga. Pusing Pusing ya. aja, lebih pusing. Karena harus uji normal, uji heteroskedastisitas, harus uji multikolinearitas, belum lagi autokorelasi. Lebih pusing lagi sebetulnya. Oke. Bapak bisa nggak ya, tapi nanti kayaknya di pertemuan yang berbeda aja gitu ya, menunjukkan ke saya kayak prosesnya Bapak itu dulu gimana, maksudnya dari Bapak baca-baca paper orang lain sampai Bapak akhirnya memutuskan, oh aku mau pakai variabel ini di penelitian aku. Kira-kira kalau boleh, boleh banget tuh, jadi saya biar ada insight gitu, biar nggak bingung juga. Oh, gini. Kalau dulu kan saya gini, kalau yang judul ya. Kalau Bukan judul sih, kayak apa ya, milih indikator apa sih tadi yang selain indikator tadi, apa nama lainnya? dimensi. Oh, dimensi, iya. Cara nentuin dimensinya itu. Cara Oh itu masangin variabel gimana sih prosesnya gitu. itu sih sebetulnya gampangnya emang dari jurnal ya. Cuman yaudah nanti ini aja, nanti kita bahas, kita atur-atur karena saya juga kemarin itu sebetulnya tuh kalau di bab 3 dimensi itu karena emang udah ada di jurnal artikel bimbingan Iya. ibu, ibu ini menurut ibu kayak gimana? Selama ada sumber, selama ada kutipan nggak masalah, pakai aja Ya, gitu. mungkin Asal lo nanti ya gini aja. Jadi Bapak tunjukin aja prosesnya raw nggak apa-apa. Nanti saya coba. Udah maksudnya gini, dalam konteks Bapak nggak apa-apa. Bapak apa sih jurusannya? saya Manajemen ya? manajemen pemasaran, kontribusi citra merek, Iya, gak apa-apa. fasilitas dan kualitas layanan terhadap preferensi konsumen melalui electronic word of mouth di UMKM Bakso Malang di Kota Bandung. Oke. Nah, boleh tuh nanti Bapak tunjukin ke saya kayak, oh dari saya tuh dari awal gini Mbak prosesnya, saya baca paper orang, terus misalkan nih papernya papernya Nabila itu membahas ini. Oh, oke, ini saya ambil variabelnya kayak gitu misalkan. Bisa Ya, nggak kira-kira? saya coba dulu dari waktu, takutnya nggak ada waktu nih gitu loh. Oke, oke, oke. Karena kan baru kemarin lulus ya gitu segala macam. Tapi nggak apa-apa lah gitu loh. Iya. Saya mohon maaf ya sebelumnya kalau aduh merepotkan. Iya satu santai kan Anda kan enggak, saya kan tahu Anda kan ternyata alumni itu wah masa sih gitu loh, hal kayak gini pusing bisalah gitu loh. Ya, saya ini sih lebih pengen tahu aja sih ininya, apa Oh gitu, namanya, nggak prosesnya apa-apa. gimana. Soalnya kan saya nggak pernah kuanti. Oh ya nggak apa. Oh tapi waktu itu Anda kan di DKV ya di ITB itu lebih ke desain 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 ya tugas akhirnya ya. Kan nggak Oh ada kayak gini-ginian. oh iya sih desain. Oh ya kalau desain iya nggak ada Metopen nggak ada itu. Metopen kan baru di S2 ya. Iya, ada Oh sih sebenarnya Metopen, cuma bukannya DKV, kan oke. kualitatif sebenarnya basic. Oh ya beda sih. Oh Beda. Oh, oh. ya Makanya saya struggling banget pas S2 kemarin itu. Sebenarnya saya pengen kuanti, cuman kayak saya nggak mampu ngakuinnya gitu. Ya udahlah, daripada nggak selesai, mendingin kualitatif aja aku gitu. sebenarnya Makanya kalau di S3 ini uh, dendam. sebenarnya kalau di S2 kuanti kan tapi ya ini ilegal ya jasa jasa olah data statistik mereka bayar tapi Iya, cuman pada waktu itu saya tuh mikirnya kayak, saya tuh idealis banget pada waktu itu kayak kalau aku nggak bisa ya udah nggak usah ambil resiko gitu. Karena kan iya sih. ya mengancam juga kan kalau nggak tahu apa-apa kan gitu. Saya pun Kayak gitu. ini waktu tesis ya awalnya kan gara-gara mau pakai yang sederhana 3 independen 1 independen ternyata sama dosen wah masa S2 kayak gini gitu masa S2 modelnya model S1 waduh habis saya gitu udah Oh, sama itu ditambah media sih ya aduh ya hasil mhm. lagi
akhirnya apa? 9 hipotesis, 9 pembahasan. Waduh, ini. Iya. 9 hipotesis, wow. 9 rumusan masalah, kan otomatis 9 hipotesis yang artinya harus membahas 9. Bahkan 10, karena satu harus membahas ini, apa, paradigma persepsi konsumen secara deskriptif. Wah, itu yang capek tuh di situ tuh. Waduh, capek banget itu. Iya, kebayang. Mhm. Kan dosen pembimbing saya kan lebih ke Metopen ya sebenarnya, arah-arahnya tuh lebih ke Metopen sebenarnya, statistik Metopen. Rada strict lah gitu. Kalau yang mata kuliah manajemen pemasaran nggak terlalu gimana-gimana gitu loh sebenarnya. Iya. Ya paling itu sih Pak, nanti aku diskusinya mungkin lebih ke situ ya, foundation banget sih. Kayak Oh ya gimana udah. sih cara nentuin dari kita membaca jurnal orang, terus kita ngepick nih, kita milih kan. Oh ini nih cocok nih buat penelitian kita, nah kayak gitu. Oh ya sudah gitu aja. Ya sudah gitu aja. Kita atur waktu. Nanti Anda kalau ada waktu bilang ke saya. Nanti saya carikan waktu dulu karena saya harus baca-baca dulu jurnalnya kemana nih Iya, indikatornya santai segala. aja. Saya Paling sempat nggak mungkin sih palingan. saya sih sebetulnya kalau karena selain jurnal, saya juga bantu AI juga sih sebetulnya waktu itu. Cuma kan nggak Iya banyak lah gitu loh. iya nggak apa-apa. Itu kalau berdasarkan AI, akhirnya saya konsultasi. Karena kalau cuma baca jurnal doang tapi nggak konsultasi susah juga gitu waktu itu. Iya nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu aja kayak proses di belakangnya tuh kayak gimana gitu. Oh, Soalnya oh, saya nggak tahu. gitu sih. Oh ya paling gitu aja. Karena aku udah tahu harus dilakukan apa. Gitu aja. Yaudah gitu aja. Oke. Uh, gitu aja. Terima kasih. Kita istirahat. Kita cari waktu lagi di lain waktu. Makasih banget udah mempercayakan sesi bukan sesi akhir ini sesi